Sekali lagi shalom. Saya percaya Bapak Ibu pemirsa yang sedang menyaksikan kami pada saat malam hari ini adalah pribadi-pribadi yang senantiasa diberkati Tuhan dan pribadi yang senantiasa sehat, penuh sukacita. Haleluya. Saudara, malam hari ini kita akan diberkati satu tema firman Tuhan, pribadi yang mau bertanya kepada Tuhan. Sekali lagi, tema dari firman Tuhan malam hari ini dalam program Obat Tidur dari Gereja GBI Rawa Indah adalah pribadi yang mau bertanya kepada Tuhan. Dalam kitab Amsal 16 ayat 3 katakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sekali lagi, saya akan bacakan ayat ini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara, saya mau katakan ketika seseorang menyerahkan segala perbuatannya kepada Tuhan, ya, upahnya adalah terlaksana rencananya tersebut. Semua orang di dunia ini, termasuk saya dan saudara, ya, segala sesuatunya kita pasti punya rencana tersendiri. Dan kita merindukan rencana itu dapat terrealisasikan, dapat kita capai, dapat kita raih. Ya. Tidak menutup kemungkinan bagi pemirsa yang sedang menyaksikan saya atau program ini. Saya percaya bahwasannya Bapak Ibu Saudara punya rencana masing-masing, punya master plan masing-masing. Dan saya katakan melewat kebenaran firman Tuhan itu akan terlaksana jika saya dan saudara atau jika saya dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan mau menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, apa rahasianya supaya segala rencana kita itu dapat berhasil? Apa rahasianya supaya segala rencana itu dapat terlaksana? Yang pertama, saya dan saudara harus mengandalkan Tuhan. Itu cara yang paling tepat menurut kebenaran firman Tuhan. Saya dan saudara harus terus mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, harus mau menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Saya percaya orang yang diberkati itu adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Ya. Dan orang yang mengandalkan Tuhan itu pastinya pribadinya adalah orang yang selalu bertanya kepada Tuhan. Saudara, ketika kita bertanya terhadap misalnya kepada sesama kita, yang namanya pertanyaan pasti dijawab. Ya, sesama manusia ketika bertanya pasti dijawab. Apalagi saya dan saudara ketika kita mau bertanya kepada Tuhan. Lalu pertanyaan-pertanyaannya itu yang seperti apa? Saudara, pribadi yang mau bertanya kepada Tuhan dapat dilihat dari persekutuannya dengan Tuhan. Saya percaya ketika dia bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, dia akan ngomong langsung. Dia akan menanyakan langsung kepada Tuhan. Ya. Apa kerinduanmu ya Tuhan untuk aku lakukan? Saya percaya ketika orang intim dengan Tuhan, Tuhan akan beritahukan apa yang harus dikerjakan oleh orang tersebut. Ya, menurut kehendaknya, menurut kemauan Tuhan. Ya. Pribadi yang bertanya kepada Tuhan adalah orang yang bersekutu dengan Tuhan melalui doa, melalui pujian penyembahan, melalui perenungan firman Tuhan, melalui melakukan firman Tuhan, dan melayani Tuhan. Saudara, itu adalah pribadi orang yang mau bertanya kepada Tuhan. Saya mau katakan, saya dan saudara hidup di dunia ini untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang aku mau. Ya. Ketika apa yang Tuhan mau dan kita mau melakukannya, saya percaya keberhasilan akan menjadi milik saya dan saudara. Karena orang-orang demikian adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Pribadi yang mau bertanya kepada Tuhan adalah pribadi yang mau taat kepada Tuhan. Taat apa yang Tuhan mau. Salah satu tokoh Alkitab yang fenomenal, pribadi yang taat, ya, salah satu tokoh Alkitab pribadi yang taat adalah Abraham. Saudara, dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Ya, saya akan bacakan ayat ini. Abraham adalah salah satu tokoh Alkitab yang taat kepada Tuhan. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu,
dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang ayat keempat, ini luar biasa bukti ketaatan Abraham. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, salah satu pribadi yang mau bertanya kepada Tuhan adalah pribadi yang mau taat kepada Tuhan. Pribadi yang taat kepada Tuhan. Malam hari ini kita diberikan satu tokoh Alkitab yang sudah sangat fenomenal, yaitu Abraham. Ya. Ketika Abraham mendengarkan suara Tuhan, ia langsung bertindak. Ketika Abraham mendengar apa yang diperintahkan Tuhan, dia langsung tanggap langsung, take action langsung, responnya cepat. Yang luar biasanya Abraham tanpa mengeluh. Saudara, yang luar biasanya dari ayat ini, tidak tahu kemana Abraham itu akan pergi. Luar biasanya Abraham hanya memilih untuk menjadi pribadi yang taat, karena dia tahu siapa yang menyuruh dia dan apa yang harus dikerjakan. Dan dibuktikan di ayat yang keempat, dia tunjukkan pribadi yang taat itu, sehingga ada upah ketaatannya. Ya, upah ketaatannya itu di ayat 2-3. Tuhan membuat dia menjadi bangsa yang besar keturunannya, kemudian memberkati dia, membuat namanya masyhur, dan lewat dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pribadi yang mau bertanya kepada Tuhan adalah pribadi yang mau mengandalkan Tuhan. Pribadi yang mau bertanya kepada Tuhan adalah pribadi yang taat. Apa yang diperintahkan Tuhan itulah yang dia lakukan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya saya bisa bertanya kepada Tuhan? Saya dan saudara bisa melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan, doa pribadi dengan Tuhan, perenungan pribadi lewat ayat firman Tuhan, dan lewat kesaksian kita memberitakan firman Tuhan. Saya percaya ketika itu yang kita lakukan, Tuhan akan memberikan jawabnya. Bukankah dalam kitab Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal yang tidak kau ketahui, dan hal-hal yang tidak kau pahami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melakukan persekutuan dengan Tuhan, Tuhan akan singkapkan apa yang menjadi kerinduannya untuk saya dan saudara lakukan. Saya dan saudara bisa melakukannya itu, bisa mendapatkan apa yang dimau Tuhan lewat persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, yaitu pribadi yang mau terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan hari ini? Biarlah kehendak-Mu yang kulakukan, dan hamba-Mu berserah diri kepadamu. Saya percaya ketika itu yang menjadi doa kita, Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan jawab sesuai dengan janjinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan malam hari ini, kita diingatkan bahwa pribadi yang mau bertanya kepada Tuhan itu adalah pribadi yang mau mengandalkan Tuhan. Itu yang pertama, pribadi yang mau mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, pribadi yang mau taat kepada Tuhan. Taat melakukan apa maunya Tuhan, bukan apa maunya saya dan saudara. Saudara, jika saudara sedang mengalami permasalahan hidup, himpitan masalah, ya, dari samping kiri muka belakang ada terus masalah. Masalah itu adalah harus kita lalui, karena selama masih ada nafas kita akan terus diperhadapkan dengan masalah. Apakah itu masalah sederhana, sesulit apapun, karena hidup tanpa masalah tidak nikmat, ya. Hidup tanpa masalah tidak nikmat. Akan jauh lebih nikmat kita bersama dengan Tuhan memecahkan masalah tersebut. Bagaimana caranya?